1 jam sebelum akad pernikahan pria lulusan SD ini dihina kedua mertuanya. Namun jumlah mahar pria lulusan SD ini membuat kedua mertuanya tertunduk malu. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar. Kalian dari kota mana aja nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Langit di atas kediaman keluarga Wijoyo pagi itu berwarna abu-abu pucat, seolah ikut menahan napas menantikan peristiwa besar yang akan segera berlangsung. Namun, di dalam rumah bercat krem yang megah itu, suasana jauh dari tenang. Aroma melati yang semerbak dari rangkaian bunga di setiap sudut ruangan berbaur dengan aroma masakan rendang yang khas dari paviliun belakang, menciptakan simfoni aroma hari raya yang seharusnya penuh sukacita. Di ruang tengah, di atas sebuah kursi kayu berukir Jepara yang dibalut bludru merah marun, duduklah Bagas Pratama. Pria berusia 30 tahun itu tampak gagah dalam balutan beskap pengantin berwarna putih gading, lengkap dengan belangkon yang terpasang pas di kepalanya. Wajahnya yang biasa memancarkan ketenangan kini sedikit tegang, namun senyum tulus tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali seseorang dari panitia pernikahan melintas dan menyapanya. Jari jemarinya yang besar dan sedikit kasar, saksi bisu dari kerja keras yang telah ia lakoni sejak remaja, tertaut di pangkuannya. Tatapan matanya menyapu sekeliling ruangan. Dinding rumah ini dipenuhi foto-foto keluarga Anindita, calon istrinya. Ada foto Anindita saat wisuda sarjana komunikasi dengan toga kebanggaannya, diapit oleh kedua orang tuanya. Ada foto kakak laki-lakinya yang seorang insinyur pertambangan, dan adik perempuannya yang sedang menempuh pendidikan kedokteran. Semua bingkai itu seakan meneriakkan satu kata, prestasi. Prestasi akademis yang gemilang. Bagas menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan debar di dadanya. Ia sadar betul, di antara deretan foto berfigura emas itu, tidak akan pernah ada fotonya yang mengenakan toga. Ijazah terakhir yang ia miliki hanyalah selembar kertas lusuh dari sekolah dasar negeri di kampungnya, sebelum ia terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Sudah siap, Bagas? Sebuah suara dingin membuyarkan lamunannya. Pak Suryo Wijoyo, ayah Anindita, berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Di sampingnya, Bu Ranti, sang istri, melipat tangan di dada dengan senyum yang terasa lebih tipis dari sehelai kertas. Sudah, Pak. Insya Allah siap. Jawab Bagas Raya berdiri dan sedikit membungkukkan badan, mencoba menunjukkan rasa hormat yang tulus. Pak Suryo hanya mengangguk singkat. Pria itu, seorang pensiunan pejabat eselon 3, selalu membawa aura superioritas kemanapun ia pergi. Cara ia memandang Bagas dari ujung rambut hingga ujung kaki terasa seperti sebuah penilaian yang tak pernah usai. Baguslah kalau sudah siap, sahut Bu Ranti, suaranya terdengar manis namun penuh nada tajam. Nanti kalau keluarga besar dari Semarang bertanya, jawab saja kamu ini pengusaha. Tidak perlu dijelaskan pengusaha apa, atau lulusan apa. Mengerti, kan? Jaga nama baik keluarga kami. Jantung Bagas terasa seperti diremas. Ini bukan kali pertama ia mendengar kalimat serupa. Sejak ia memberanikan diri melamar Anindita 6 bulan lalu, kalimat-kalimat sindiran tentang latar belakang pendidikannya sudah menjadi santapan sehari-hari. Ia menerimanya dengan sabar, demi cintanya pada Anindita. Baik, Bu, jawab Bagas pelan, senyumnya tetap terpasang meski terasa getir. Bagas. Suara lembut yang ia kenal memanggil namanya. Anindita muncul dari dalam kamarnya, terlihat begitu anggun dengan kebaya putih yang membalut tubuhnya.
Wajahnya yang telah dirias cantik tampak sedikit cemas saat melihat interaksi antara Bagas dan kedua orang tuanya. "Mas, kamu sudah di sini," ucap Anindita. Matanya memancarkan kelegaan sekaligus permohonan maaf. Ia tahu persis bagaimana sikap orang tuanya. Ia mendekati Bagas, mengabaikan tatapan tajam ibunya. "Kamu cantik sekali, Nin," puji Bagas tulus, dan untuk sejenak, semua ketegangan di ruangan itu seolah sirna oleh kehadiran Anindita. "Nindi, masuk lagi. Belum waktunya keluar," tegur Bu Ranti keras. "Jangan bikin malu, nanti riasanmu luntur." Anindita menatap ibunya dengan tatapan memohon. Namun akhirnya ia mengangguk patuh dan kembali masuk ke kamarnya. Sempat memberikan senyuman penguat untuk Bagas sebelum menghilang di balik pintu. Sepeninggal Anindita, suasana kembali menjadi canggung. Bagas kembali duduk, sementara Pak Suryo dan Bu Ranti tetap berdiri, seolah menjaga jarak. Mereka memandangi Bagas seakan ia adalah barang asing yang entah bagaimana bisa berada di tengah pesta berkelas mereka. Bagas teringat percakapannya dengan Anindita semalam. "Sabar ya, Mas. Ayah dan Ibu hanya khawatir. Mereka hanya belum kenal Mas Bagas sepenuhnya," bisik Anindita di telepon. Bagas tahu itu lebih dari sekadar kekhawatiran. Itu adalah gengsi. Di lingkungan mereka, pernikahan adalah ajang pamer, bibit, bebet, bobot. Dan di mata mereka, Bagas adalah calon menantu dengan bobot yang cacat karena hanya berbekal ijazah SD. Mereka tidak pernah bertanya lebih jauh tentang pengusaha, apa dirinya. Mereka sudah telanjur memasang label dan menghakiminya. Seorang kerabat mendekat dan menyapa Pak Suryo. "Wah, sebentar lagi mantu, Pak Suryo. Hebat sekali putrinya, dapat pengusaha." Pak Suryo tersenyum kaku. "Ah, iya, begitulah, Pak. Anak muda zaman sekarang." Ia melirik ke arah Bagas sekilas, sebuah lirikan yang menyimpan ribuan makna tersembunyi. Tak ada satupun yang bermakna kebanggaan. Waktu terus berjalan. Suara pembawa acara yang sedang melakukan tes mikrofon terdengar dari teras depan. Penghulu dikabarkan sudah dalam perjalanan. Kurang dari 1 jam lagi, status Bagas akan berubah menjadi suami Anindita. Namun, di tengah semua persiapan yang nyaris sempurna itu, Bagas merasa seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis hakim. Tiba-tiba, Pak Suryo berjalan mendekatinya. Wajahnya serius, lebih serius dari sebelumnya. "Bagas, ikut saya sebentar ke ruang kerja. Ada yang perlu kita bicarakan. Berdua saja." Bu Ranti menatap suaminya, lalu menatap Bagas dengan sorot mata penuh kemenangan. Jantung Bagas berdebar kencang. Ia tahu, ini bukan pembicaraan biasa. Ini adalah badai terakhir yang harus ia hadapi sebelum mencapai pelabuhan kebahagiaannya. Dengan langkah mantap, ia bangkit dan mengikuti calon mertuanya, menuju sebuah ruangan yang akan menjadi saksi dari konflik yang sesungguhnya. 1 jam sebelum akad. Dan drama baru saja akan dimulai. Ruang kerja Pak Suryo terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan yang menyala maksimal, melainkan karena atmosfer yang tercipta di dalamnya. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap, dan rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit dipenuhi buku-buku tebal tentang hukum, ekonomi, dan politik. Di salah satu dinding, tergantung sebuah foto besar Pak Suryo saat menerima penghargaan dari atasannya. Wajahnya menyiratkan kebanggaan dan kekuasaan. Pak Suryo duduk di kursi kulitnya yang besar di balik meja mahoni yang kokoh. Sementara Bagas dipersilakan duduk di kursi tamu yang terasa lebih rendah dan kurang nyaman. Pintu ruangan ditutup rapat, meredam suara hiruk-pikuk persiapan pernikahan di luar. Untuk beberapa saat, hanya keheningan yang mengisi ruangan. Pak Suryo sengaja membiarkan Bagas menunggu,
sebuah taktik intimidasi yang sering ia gunakan dalam pekerjaannya dulu. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map berwarna kuning, dan meletakkannya di atas meja dengan pelan. "Bagas," ucapnya akhirnya, nadanya datar tanpa emosi. "Kamu tahu kan, Anindita itu putri satu-satunya kami. Segalanya kami berikan yang terbaik untuknya. Pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, masa depan terbaik." Bagas mengangguk. "Saya tahu, Pak. Dan saya berjanji akan memberikan yang terbaik juga untuk Anindita." Pak Suryo tertawa kecil. Sebuah tawa sinis yang membuat perut Bagas terasa mulas. "Terbaik versimu itu seperti apa? Kamu pikir cinta saja cukup untuk hidup?" Ia membuka map kuning di hadapannya. "Saya sudah melakukan sedikit penyelidikan tentangmu." Jantung Bagas berhenti berdetak sejenak. Bagas Pratama, lahir di desa Sukamanah. Anak seorang petani penggarap. Pendidikan terakhir, sekolah dasar. Pak Suryo membaca lembaran kertas di tangannya dengan nada merendahkan. Setiap kata seperti sebuah cambukan bagi Bagas. "Tidak ada catatan kriminal, itu bagus. Tapi catatan prestasimu juga kosong melompong." "Pak." Bagas mencoba menyela, namun tatapan tajam Pak Suryo membuatnya terdiam. "Kamu bilang kamu pengusaha. Pengusaha apa? Agen travel kecil-kecilan di ruko sewaan? Saya dengar dari Anindita, kamu bahkan tidak punya kantor yang layak. Karyawanmu hanya 3 orang. Apa itu yang kamu sebut terbaik untuk putri saya?" Bu Ranti, yang entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka, kini masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ia berjalan mendekati suaminya, menatap Bagas dengan pandangan menghina. "Mas, sudah aku bilang dari awal," desis Bu Ranti pada suaminya, namun matanya tak lepas dari Bagas. "Lelaki ini tidak sepadan dengan Nindi kita. Lihat saja penampilannya. Terlihat seperti orang kaya baru yang norak. Apa kata keluarga besar nanti? Apa kata teman-teman arisan saya? Menantu keluarga Wijoyo hanya lulusan SD." "Bu, Pak, saya mencintai Anindita dengan tulus," kata Bagas, suaranya mulai bergetar menahan emosi. "Saya mungkin tidak punya gelar, tapi saya bekerja keras dengan tangan saya sendiri. Usaha yang saya bangun mungkin kecil di mata bapak dan ibu, tapi saya membangunnya dari nol dengan jujur." "Jujur? Tulus?" cibir Bu Ranti. "Itu tidak bisa untuk membayar tagihan kartu kredit, Bagas. Itu tidak bisa untuk menyekolahkan anak-anakmu di sekolah internasional nanti. Anindita terbiasa hidup nyaman. Apa kamu sanggup?" Ini adalah titik pemicunya. Serangan langsung pada harga dirinya, pada kemampuannya sebagai seorang laki-laki. Selama ini ia diam, menelan semua sindiran demi menjaga perasaan Anindita. Tapi dihina tepat 1 jam sebelum ia akan mengucap janji suci, di hadapan kedua orang yang seharusnya menyambutnya sebagai keluarga, terasa seperti tusukan belati tepat di jantung. "Saya tahu saya tidak sempurna," ujar Bagas, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meski hatinya bergemuruh. "Tapi saya tidak pernah meminta sepeser pun dari bapak dan ibu. Saya melamar Anindita dengan apa yang saya miliki. Dan Anindita menerima saya apa adanya. Dia menerima karena dia buta oleh cinta." Sergah Pak Suryo, menggebrak meja pelan. "Dia masih muda, tidak mengerti kerasnya hidup. Tugas kami sebagai orang tua untuk menyadarkannya. Sejujurnya, kami berharap kamu punya kesadaran diri untuk mundur." Mundur. Satu kata itu menggema di kepala Bagas. Jadi, ini tujuan mereka. Bukan sekadar menghina, tapi membatalkan pernikahan ini di menit-menit terakhir. "Saya tidak akan mundur," tegas Bagas,
Tatapan matanya yang tadi penuh hormat kini berubah menjadi tatapan seorang pejuang yang mempertahankan miliknya. Saya dan Anindita saling mencintai. Dan pernikahan ini akan tetap berlangsung. Oh, begitu? Bu Ranti tersenyum miring. Kalau begitu, mari kita bicara soal mahar. Di proposal yang kamu ajukan dulu, kamu hanya menulis seperangkat alat sholat dan perhiasan emas. Perhiasan seperti apa? Cincin 10 gram? Apa itu harga putri kami? Kami tidak mau dipermalukan di depan penghulu dan keluarga besar. Pak Suryo mengangguk, mendukung istrinya. Ibumu benar. Kalau kamu memang sesukses yang kamu katakan, buktikan. Berapa mahar yang sanggup kamu berikan untuk putri kami? Uang tunai. Di sini, sekarang juga. Sebutkan angkanya. Mereka yakin telah memojokkan Bagas. Mereka pikir, seorang pengusaha travel kecil-kecilan dengan ijazah SD tidak akan mampu menyediakan mahar dalam jumlah besar secara mendadak. Ini adalah pukulan telak terakhir mereka untuk membuatnya menyerah dan lari tunggang langgang. Bagas menatap kedua calon mertuanya bergantian. Wajah mereka penuh dengan kesombongan dan keyakinan bahwa mereka telah memenangkan pertarungan ini. Ia menarik napas panjang. Kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit bergejolak di dalam dirinya. Namun, di atas semua itu, cintanya pada Anindita memberinya kekuatan. Ini bukan lagi hanya tentang cinta. Ini tentang pembuktian harga diri. Baik, ucap Bagas dengan suara yang dalam dan mantap, membuat Pak Suryo dan Bu Ranti sedikit terkejut dengan ketenangannya. Kalau memang itu yang Bapak dan Ibu inginkan. Ia kemudian meraih ponselnya, bukan untuk menelepon seseorang, tapi untuk membuka sebuah aplikasi. Wajahnya kini terlihat tenang, bahkan ada seulas senyum tipis yang misterius di bibirnya. Senyum seseorang yang memegang kartu as di tangannya. Pak Suryo dan Bu Ranti saling berpandangan, senyum sinis masih tersungging di wajah mereka. Mereka telah melemparkan umpan, sebuah tantangan yang mereka yakini tidak akan pernah bisa dijawab oleh Bagas. Mereka menunggu Bagas tergagap, mencari-cari alasan, atau mungkin memohon belas kasihan. Itu akan menjadi akhir yang sempurna bagi drama yang mereka ciptakan. Namun, yang mereka lihat adalah ketenangan yang membingungkan. Jari-jari Bagas yang besar itu bergerak lincah di atas layar ponselnya yang modern dan tipis. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Hanya ada fokus, seolah ia sedang membalas pesan bisnis biasa. Bagaimana, Bagas? Ejek Bu Ranti, sudah tidak sabar. Kehabisan kata-kata? Atau sedang menelepon teman untuk pinjam uang? Bagas tidak menjawab. Ia hanya menyelesaikan apa yang ia lakukan, lalu meletakkan ponselnya di atas meja mahoni yang mengilap, layarnya menghadap ke atas. Tak lama kemudian, sebuah suara notifikasi singkat terdengar dari ponsel Pak Suryo yang tergeletak di samping map kuning. Ting! Suara notifikasi yang biasa saja, yang terdengar ratusan kali dalam sehari. Namun kali ini, suara itu seakan menjadi penanda jatuhnya palu godam tak kasat mata di tengah ruangan. Silakan Bapak cek, ucap Bagas pelan, suaranya tetap rendah dan penuh hormat, namun kini mengandung sebuah bobot yang berbeda. Dengan gerakan ragu, Pak Suryo meraih ponselnya. Keningnya berkerut saat melihat notifikasi dari aplikasi mobile banking. Ia membukanya, masih dengan sisa-sisa arogansi di wajahnya. Namun, saat angka-angka itu muncul di layar, arogansinya menguap seperti embun diterpa matahari pagi. Matanya membelalak. Rahangnya jatuh. Ia bahkan melepas kacamatanya seolah benda itu mengganggu penglihatannya, lalu memakainya lagi. Angka itu tidak berubah. Bu Ranti yang penasaran mendekat, mengintip dari balik bahu suaminya.
Detik berikutnya, ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya melebar ngeri seolah baru saja melihat hantu. Di layar ponsel itu tertera dengan jelas. Transfer masuk. Nominal, 5 miliar rupiah. Pengirim, Bagas Pratama. Berita, mahar untuk Anindita Putri Wijoyo. 5 miliar rupiah. Bukan 5 juta. Bukan 50 juta. 5 miliar. Angka yang bahkan Pak Suryo sendiri tidak pernah lihat secara utuh di rekening pribadinya sepanjang hidupnya. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Suara detak jam dinding tua di sudut ruangan terdengar begitu keras, menghitung setiap detik kecanggungan yang menyiksa. Suara hiruk pikuk di luar seakan datang dari dunia lain. Ini tidak mungkin, gagap Pak Suryo, suaranya bergetar. Ia menatap Bagas, mencari tanda-tanda kebohongan atau penipuan. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang tenang dan sedikit terluka. Ini, lelucon apa? Itu bukan lelucon, Pak, jawab Bagas. Kini ia menatap lurus ke mata calon mertuanya. Itu adalah mahar tunai yang Bapak dan Ibu minta. Saya memindahkannya langsung ke rekening Bapak agar tidak ada keraguan lagi. Ia berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap sepenuhnya ke dalam benak kedua orang di hadapannya. Maafkan saya, lanjut Bagas. Maaf jika selama ini saya terkesan menutupi. Niat saya tulus. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu bisa menerima saya apa adanya. Menerima Bagas, pria yang sangat mencintai putri Bapak, bukan karena angka-angka ini. Kata-kata itu diucapkan dengan ketulusan yang sama seperti sebelumnya, kini terdengar seperti sebuah tamparan keras. Semua hinaan yang mereka lontarkan beberapa menit lalu, agen travel kecil-kecilan, tidak sepadan, lulusan SD, kini berbalik dan menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Bu Ranti menelan ludah. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi. Ia teringat kata-katanya tentang kartu kredit dan sekolah internasional. 5 miliar rupiah. Uang itu lebih dari cukup untuk membiayai 5 generasi cucunya di sekolah terbaik dunia sekalipun. Usaha travel yang Bapak dan Ibu anggap remeh itu, Bagas menambahkan, merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meluruskan semuanya. Alhamdulillah, PT Amanah Tours Travel milik saya adalah salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus resmi yang dipercaya oleh Kementerian Agama. Kantor pusat kami ada di Jakarta. Yang di kota ini hanyalah kantor cabang kecil untuk mempermudah saya mendekati Anindita. Setiap kalimat adalah paku yang menancap lebih dalam pada peti mati kesombongan mereka. Mereka telah salah menilai. Salah total. Mereka menghakimi sebuah buku dari sampulnya yang lusuh, tanpa menyadari bahwa isinya tertulis dengan tinta emas. Bagas bangkit dari kursinya. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk karena rasa hormat, kini tegap penuh percaya diri. Bukan karena uang, tapi karena harga dirinya yang telah ia pertahankan. Waktu akad nikah sudah semakin dekat, ujarnya, nadanya kembali datar. Saya harap, mahar tersebut sudah cukup untuk menjaga nama baik keluarga Wijoyo. Ia sengaja mengutip perkataan Bu Ranti, dan kata-kata itu kini terdengar begitu menusuk di telinga mereka. Tanpa menunggu jawaban, Bagas berbalik. Saya permisi dulu, Pak, Bu. Saya tidak ingin membuat Anindita dan penghulu menunggu. Ia membuka pintu dan melangkah keluar dari ruang kerja yang terasa pengap itu, meninggalkan Pak Suryo dan Bu Ranti yang masih membeku di tempat. Mereka berdua seperti patung lilin. Pak Suryo masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar, sementara Bu Ranti terduduk lemas di kursi yang tadi diduduki Bagas. Dunia mereka baru saja dijungkir balikan dalam waktu kurang dari 5 menit oleh seorang pria lulusan SD. Dan kini, mereka harus keluar dari ruangan itu, menghadapi para tamu,
dan menyaksikan putri mereka dinikahkan oleh pria yang baru saja mereka hina habis-habisan. Seorang pria yang ternyata jauh lebih kaya dari yang pernah mereka bayangkan. Rasa malu mulai menjalari wajah mereka, lebih panas dari sengatan matahari di siang hari. Saat Bagas melangkah keluar dari ruang kerja dan menutup pintu di belakangnya, suara bising dari persiapan pernikahan kembali menyergapnya. Namun, kini suara itu terdengar berbeda. Gamelan yang mengalun lirih, tawa para tamu yang mulai berdatangan, dan arahan dari pembawa acara, semuanya terasa lebih jernih, seolah sebuah filter keruh baru saja diangkat dari pendengarannya. Beban yang selama berbulan-bulan menekan pundaknya terasa lenyap. Bukan perasaan sombong yang ia rasakan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Kelegaan karena telah mempertahankan kehormatannya dan cintanya. Namun, di dasar hatinya, ada sedikit rasa sedih. Ia tidak pernah ingin memulai rumah tangganya dengan cara seperti ini, dengan sebuah pembuktian materi yang vulgar. Tapi, ia sadar, kadangkala kita harus berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Ia berjalan menuju paviliun samping yang sedikit lebih sepi. Ia butuh beberapa detik untuk menenangkan diri, untuk mengubah raut wajahnya dari seorang pejuang menjadi seorang mempelai pria yang berbahagia. Ia menyandarkan tubuhnya di sebuah pilar kayu, memejamkan mata, dan mengambil napas dalam-dalam, membiarkan aroma melati memenuhi paru-parunya. "Sudah siap, Mas Bagas?" Sebuah suara ramah menyapanya. Itu adalah Paman Haryo, adik dari Bu Ranti. Pria parubaya itu dikenal sebagai anggota keluarga Wijoyo yang paling hangat dan tidak memandang status. Ia menepuk pundak Bagas dengan akrab. "Insya Allah, Paman." "Sedikit gugup saja," jawab Bagas sambil tersenyum tulus. Senyumnya kali ini terasa jauh lebih ringan. "Biasa itu, namanya juga mau jadi suami." Paman Haryo tertawa. "Saya lihat Nindi di dalam tadi, cantik sekali. Kamu beruntung mendapatkannya. Dan dia juga beruntung mendapatkanmu. Kamu anak baik, Bagas. Paman bisa lihat itu." Pujian tulus itu terasa seperti balsam bagi luka yang baru saja ditorehkan oleh kedua calon mertuanya. "Terima kasih banyak, Paman." Sementara itu, di dalam ruang kerja, keheningan masih mencekam. Pak Suryo akhirnya menjatuhkan dirinya ke kursi, ponselnya tergeletak di meja, layarnya masih menyala menampilkan nominal yang fantastis itu. Bu Ranti berjalan mondar-mandir, tangannya memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. "Bagaimana ini, Pak?" bisik Bu Ranti, suaranya panik. 5 miliar. Dia ternyata bukan orang sembarangan. Potong Pak Suryo, nadanya terdengar kosong. Kita sudah salah besar, Bu." "Salah besar?" Bu Ranti berhenti dan menatap suaminya dengan nanar. "Kita sudah menghinanya, Pak. Aku bilang dia norak. Aku bilang dia tidak akan bisa membayar tagihan. Ya Tuhan, di mana aku harus menaruh muka ini?" Rasa malu yang akut mulai membakar mereka dari dalam. Semua kata-kata tajam yang mereka lontarkan kini terasa begitu bodoh dan memalukan. Mereka telah mencoba menjatuhkan seorang pria, hanya untuk menemukan bahwa pria itu berdiri di atas gunung yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu membuat mereka tersentak kaget. "Bapak, Ibu, mohon maaf," terdengar suara dari koordinator acara. 15 menit lagi acara akan dimulai. "Bapak dan Ibu dimohon untuk menempati kursi di depan." Suara itu adalah panggilan kembali ke dunia nyata. Dunia di mana puluhan pasang mata dari kerabat dan tamu terhormat akan segera tertuju pada mereka. Mereka tidak bisa bersembunyi di ruangan ini selamanya. Pak Suryo bangkit berdiri.
Ia merapikan dasinya yang sedikit miring, gerakannya kaku seperti robot. Kita harus keluar. Tapi bagaimana? Rintih Bu Ranti. Aku tidak sanggup melihat wajah anak itu. Kita tidak punya pilihan, tegas Pak Suryo. Suaranya kembali menemukan sedikit otoritas, meski kali ini didasari oleh kepanikan. Dengar, Bu. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang apa yang terjadi di ruangan ini. Kita akan keluar, kita akan tersenyum, kita akan duduk di sampingnya, dan kita akan bertindak seolah-olah kita adalah mertua paling bangga di dunia. Mengerti? Ini demi nama baik kita. Bu Ranti menatap suaminya, lalu mengangguk pelan. Ia menarik napas gemetar, menghampiri cermin kecil di dinding untuk merapikan kembali riasannya yang sedikit berantakan. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya. Senyum itu terasa kaku dan rapuh, seperti topeng porselen yang bisa retak kapan saja. Ketika mereka membuka pintu dan melangkah keluar, udara di luar terasa telah berubah. Bagas sudah tidak ada di paviliun. Ia telah digiring oleh Paman Haryo untuk duduk di kursi ijab kabul yang telah disiapkan di tengah ruangan. Saat Pak Suryo dan Bu Ranti berjalan melintasi karpet merah menuju barisan kursi paling depan, semua mata tertuju pada mereka. Mereka memasang senyum terbaik mereka, menyapa beberapa kerabat dengan anggukan yang dipaksakan. Lalu, pandangan mereka bertemu dengan Bagas, yang sudah duduk tegap menghadap meja akad. Bagas menoleh sedikit dan menatap mereka. Tidak ada kemarahan atau kemenangan di matanya. Hanya ada ketenangan yang dalam. Sebuah ketenangan yang kini terasa begitu mengintimidasi. Mereka duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di samping calon menantu mereka. Jarak mereka hanya beberapa jengkal. Namun terasa seperti ada jurang yang dalam dan tak terseberangi di antara mereka. Jurang yang tercipta dari rasa malu mereka sendiri. Udara di sekitar mereka terasa berat, syarat dengan makna yang tak terucapkan. Akad nikah akan segera dimulai. Namun bagi Pak Suryo dan Bu Ranti, upacara ini sudah berubah menjadi sebuah panggung sandiwara yang harus mereka mainkan dengan sempurna. Penghulu dari kantor urusan agama telah duduk di hadapan Bagas. Asap dupa yang dibakar di sudut ruangan menyebarkan aroma wangi yang menenangkan, kontras dengan badai yang baru saja reda di hati beberapa orang. Suasana hikmat mulai menyelimuti ruangan. Para tamu dan keluarga telah duduk rapi, kamera ponsel terangkat, siap mengabadikan momen sakral. Bagas duduk bersila di atas bantal bludru, punggungnya lurus, tatapannya fokus ke depan. Ia bisa merasakan tatapan Bu Ranti dari samping, sebuah tatapan yang kini terasa aneh, campuran antara keterkejutan dan rasa segan yang dipaksakan. Ia juga bisa merasakan kegelisahan Pak Suryo yang duduk di seberang meja, di samping sang penghulu. Penghulu memulai dengan nasihat-nasihat pernikahan. Ia berbicara tentang tanggung jawab seorang suami, tentang kewajiban menafkahi istri lahir dan batin, tentang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap kata nasihat tentang kemampuan suami menafkahi, terasa seperti sindiran halus yang hanya dimengerti oleh 3 orang di ruangan itu. Pak Suryo menundukkan kepalanya semakin dalam, sementara Bu Ranti gelisah di kursinya. Baik, apakah semua rukun dan syarat sudah terpenuhi? Tanya penghulu. Setelah semua saksi mengangguk, ia menoleh pada Pak Suryo. Bapak Suryo Wijoyo selaku wali nikah dari Ananda Anindita Putri Wijoyo, apakah sudah siap? Pak Suryo mengangkat wajahnya. Pria yang biasanya begitu percaya diri dan penuh wibawa itu tampak pucat. Ia menatap Bagas, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi tatapan meremehkan di sana. Yang ada hanya kerumitan yang sulit dibaca. Siap, Pak, jawabnya dengan suara yang sedikit serak. Silakan, jabat tangan calon menantu Anda. Ini adalah momen yang paling ditakuti Pak Suryo.
Dengan tangan yang terasa berat, ia mengulurkan tangannya. Bagas menyambutnya dengan mantap. Genggaman tangan Bagas terasa kokoh dan hangat. Kontras dengan tangan Pak Suryo yang dingin dan sedikit gemetar. Mata mereka bertemu. Bagas memberinya anggukan kecil, sebuah isyarat tanpa kata yang bisa berarti banyak hal. Semua akan baik-baik saja, atau mari kita selesaikan ini. Ananda Bagas Pratama bin almarhum Bapak Sujatmiko. Pak Suryo memulai, suaranya bergetar di awal kalimat, namun ia memaksanya agar terdengar stabil. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Anindita Putri Wijoyo. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. Bagian selanjutnya adalah bagian yang paling berat. Bagian yang akan mengumumkan pada dunia tentang apa yang baru saja ia ketahui. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 5 miliar rupiah, dibayar tunai. Seketika, gumaman pelan menyebar ke seluruh ruangan seperti api merambat di rumput kering. 5 miliar? Para tamu saling berbisik, mata mereka membelalak tak percaya. Keluarga besar dari Semarang saling bertukar pandang. Siapa sebenarnya menantu baru keluarga Wijoyo ini? Bukankah ia hanya seorang pengusaha biasa? Hinaan yang tadinya hanya terjadi di ruang privat kini telah bermetastasis menjadi keterkejutan publik. Pak Suryo dan Bu Ranti bisa merasakan puluhan pasang mata seolah menusuk punggung mereka, menuntut penjelasan. Wajah mereka terasa panas. Ini bukanlah kebanggaan yang mereka bayangkan, melainkan sebuah pertunjukan yang menelanjangi kesalahan penilaian mereka di hadapan semua orang. Bagas, tak terpengaruh oleh riak di sekelilingnya, tetap fokus pada Pak Suryo. Dengan satu tarikan napas, ia menjawab dengan suara yang lantang, tegas, dan tanpa keraguan sedikitpun. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anindita Putri Wijoyo binti Bapak Suryo Wijoyo dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Kalimat itu mengalir lancar, tanpa jeda, tanpa celah. Para saksi, yang juga ikut terkejut dengan jumlah mahar tersebut, dengan cepat menguasai diri dan berseru hampir bersamaan. Sah! Sah! Alhamdulillahirabbil alamin. Doa syukur menggema di seluruh ruangan, dipimpin oleh sang penghulu. Semua ketegangan seolah pecah. Bagas resmi menjadi seorang suami. Ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap-luap. Sesaat setelah doa selesai, tirai yang memisahkan area pria dan wanita dibuka. Di sana, didampingi oleh beberapa kerabat wanita, Anindita berjalan perlahan menuju Bagas. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan, matanya berkaca-kaca karena haru. Ia sama sekali tidak menyadari drama yang baru saja terjadi atau kehebohan akibat jumlah maharnya. Yang ia tahu, pria yang ia cintai kini telah resmi menjadi suaminya. Bagas bangkit dan menghampiri istrinya. Saat mata mereka bertemu, dunia di sekeliling mereka seolah lenyap. Ia meraih tangan Anindita dan untuk pertama kalinya, mencium keningnya sebagai suami. Sebuah tepuk tangan meriah membahana. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Suryo dan Bu Ranti berdiri kaku. Mereka ikut bertepuk tangan, senyum terpampang di wajah mereka, namun mata mereka kosong. Mereka sedang memainkan peran sebagai mertua yang bahagia, sebuah peran di atas panggung pernikahan megah yang terasa seperti bara panas di bawah telapak kaki mereka. Janji suci itu telah terucap, mengubah segalanya, dan mengikat mereka pada seorang menantu yang tidak akan pernah bisa lagi mereka pandang dengan sebelah mata. Prosesi selanjutnya adalah sungkeman, sebuah ritual di mana kedua mempelai bersimpuh meminta doa restu dan maaf kepada orang tua. Bagi Anindita, ini adalah momen yang ia nantikan dengan penuh haru. Saat ia bersimpuh di hadapan ibunya, tangisnya pecah. Bu, Nindi minta maaf atas semua kesalahan Nindi.
Minta doanya agar Nindi bisa menjadi istri yang baik. Isaknya sambil mencium tangan Bu Ranti. Bu Ranti memeluk putrinya erat. Untuk sesaat, topengnya luntur. Ada air mata tulus di pelupuk matanya. Ini adalah putrinya, darah dagingnya. Rasa sayangnya yang murni bergejolak. Namun di saat yang sama, rasa bersalah menggerogotinya. Ia baru saja hampir menghancurkan hari paling bahagia putrinya ini. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Nak. Jadilah istri yang berbakti pada suamimu. Bisiknya dengan suara bergetar, pelukannya terasa lebih erat dari biasanya, seolah tak ingin melepaskan. Ketika Anindita beralih ke ayahnya, Pak Suryo mengelus kepala putrinya dengan tangan yang masih terasa kaku. Ayah restui pernikahanmu. Bahagialah, Nak, ucapnya. Nasihatnya singkat, seolah ia kehabisan kata-kata. Kemudian, tiba giliran Bagas. Suasana kembali menjadi tegang, meski hanya terasa oleh 3 orang. Bagas bergerak dengan tenang dan tanpa ragu. Ia bersimpuh pertama kali di hadapan Bu Ranti. Bu, saya mohon doa restunya. Mohon bimbingannya karena saya masih banyak kekurangan, ucap Bagas tulus sambil mencium tangan mertuanya. Tangan Bu Ranti tersentak sedikit saat punggung tangan Bagas menyentuh bibirnya. Rasanya seperti tersengat listrik. Ia menatap puncak kepala menantunya yang berbalut belangkon. Pria yang baru 1 jam lalu ia sebut tidak sepadan, kini bersimpuh di kakinya, memohon restu. Restu yang sebenarnya sudah tidak ia butuhkan lagi. Bu Ranti hanya bisa mengangguk kaku, bibirnya keluh untuk mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Bagas beralih pada Pak Suryo. Ia melakukan hal yang sama. Pak, mohon restunya untuk membimbing Anindita. Pak Suryo menepuk pundak Bagas, sebuah gestur yang canggung. Jaga putri saya baik-baik. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutnya. Matanya tidak berani menatap langsung mata Bagas. Ia merasa seperti seorang pecundang yang dipaksa memberikan medali pada pemenangnya. Setelah prosesi sungkeman selesai, mereka digiring menuju pelaminan yang megah. Bagas dan Anindita duduk di tengah, diapit oleh kedua pasang orang tua. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajah Anindita yang menggandeng mesra lengan suaminya. Saat itulah, bisik-bisik itu dimulai. Para tamu yang antre untuk memberikan selamat kini memiliki topik pembicaraan utama. Mahar 5 miliar rupiah itu menjadi legenda instan. Luar biasa ya menantunya Pak Suryo. Siapa sangka? Saya dengar dia bos besar travel umrah dari Jakarta, pantas saja. Keluarga Wijoyo memang tidak pernah salah pilih. Bibit, bebet, bobotnya pasti unggul semua. Semua pujian itu sampai ke telinga Pak Suryo dan Bu Ranti. Mereka harus berdiri, tersenyum, dan mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat yang terasa seperti ejekan. Setiap pujian untuk Bagas adalah pengingat akan kebodohan mereka. Selamat ya, Pak Suryo. Pintar sekali Bapak menyembunyikan harta karun ini. Kami kira calonnya biasa-biasa saja, ternyata kelasnya kelas sultan, ujar salah seorang kolega bisnis Pak Suryo sambil tertawa dan menepuk punggungnya. Pak Suryo hanya bisa tertawa hambar. Ah, bisa saja Bapak ini. Anindita mulai merasakan keanehan. Ibunya, yang biasanya paling bersemangat dan banyak bicara di acara seperti ini, tampak lebih banyak diam. Senyumnya tidak selebar biasanya. Ibu kenapa? Sakit? Bisik Anindita di sela-sela waktu bersalaman. Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya terharu. Jawab Bu Ranti, sebuah kebohongan yang terpaksa ia ucapkan. Puncak dari siksaan batin itu datang ketika rombongan teman-teman arisan Bu Ranti tiba di pelaminan. Di antara mereka ada Ibu Ratna, rival sosialitanya yang paling utama. Ranti,
Selamat ya, sayang. Seru Ibu Ratna dengan suara melengking, matanya meneliti Bagas dari atas sampai bawah dengan tatapan menilai. Aku harus akui, seleramu benar-benar tidak ada duanya. Diam-diam ternyata kamu dapat ikan paus. Pasti sudah kamu selidiki luar dalam, kan? Selamat ya, akhirnya dapat menantu yang benar-benar berbobot. Penekanan pada kata berbobot itu begitu tajam dan penuh makna. Ibu Ratna seolah tahu persis bagaimana cara melukai Bu Ranti dengan pujian. Ia memuji pilihan Bu Ranti, seolah-olah Bu Ranti lah yang paling berjasa menemukan dan memilih Bagas. Sebuah fakta yang sangat berlawanan dengan kenyataan. Bu Ranti merasakan wajahnya memanas. Ia hanya bisa membalas dengan senyuman paling kaku yang pernah ia berikan seumur hidupnya. Terima kasih, Ratna. Tentu saja, yang terbaik untuk putriku. Di sampingnya, Bagas yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu melakukan apa-apa. Dunia di sekeliling mertuanya lah yang kini memberikan hukuman paling telak. Hukuman untuk menerima pujian atas sesuatu yang tidak pernah mereka yakini. Resepsi pernikahan berjalan lancar, setidaknya di mata para tamu. Musik mengalun merdu, hidangan prasmanan disajikan dengan mewah, dan kedua mempelai di pelaminan tampak serasi dan bahagia. Namun, bagi mereka yang berada di atas panggung itu, senyum dan tawa terasa seperti pekerjaan yang menguras energi. Setelah 2 jam tanpa henti berdiri menyalami ratusan tamu, koordinator acara memberikan mereka waktu istirahat sejenak di sebuah ruangan transit yang nyaman di belakang pelaminan. Tirai tebal memisahkan mereka dari keriuhan pesta, menciptakan sebuah gelembung sunyi yang canggung. Bagas membantu Anindita duduk di sofa, sementara Pak Suryo dan Bu Ranti memilih duduk di kursi yang terpisah, menjaga jarak. Anindita melepas selopnya yang tinggi, menghela napas lega. Akhirnya bisa duduk juga, keluhnya manja pada Bagas, yang tersenyum dan memijat pelan kakinya. Setelah beberapa saat hening, Anindita menoleh pada orang tuanya. Raut wajahnya berubah dari lelah menjadi cemas. Sejak tadi ia memperhatikan gerak-gerik mereka yang tidak wajar. Ayahnya lebih pendiam dari biasanya, dan ibunya tampak seperti akan menangis setiap kali seseorang memuji Bagas. Ayah, Ibu, panggil Anindita lembut. Kalian kenapa? Dari tadi Nindi perhatikan kok aneh. Apa ada masalah? Pak Suryo terbatuk kecil, membuang muka. Tidak ada apa-apa, Nak. Ayah hanya sedikit lelah. Bukan lelah, Ayah. Ini berbeda, desak Anindita. Ia bukan lagi gadis kecil yang mudah dibohongi. Sikap ayah dan ibu berubah drastis sejak sebelum akad tadi. Apa ini ada hubungannya dengan Mas Bagas? Pertanyaan itu tepat mengenai sasaran. Wajah Bu Ranti langsung memucat, sementara Pak Suryo terdiam kaku. Mereka tidak menyangka putri mereka akan sepeka ini. Melihat mertuanya terpojok dan istrinya mulai panik, Bagas memutuskan untuk turun tangan. Ini adalah kesempatannya untuk membangun jembatan di atas jurang yang telah tercipta. Nindi, sudah, ucap Bagas lembut sambil mengusap lengan istrinya. Ia menatap kedua mertuanya dengan tatapan yang menenangkan, bukan menuduh. Ayah dan ibu tidak apa-apa. Mungkin hanya sedikit terkejut saja. Terkejut? Terkejut karena apa, Mas? Tanya Anindita bingung. Bagas tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia meraih tas kecil yang sejak tadi ia titipkan pada salah seorang panitia. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna hijau tua yang elegan. Ia bangkit dan berjalan mendekati kedua mertuanya. Pak Suryo dan Bu Ranti menatapnya dengan waspada, tidak tahu apa lagi yang harus mereka harapkan. Pak, Bu, ujar Bagas dengan nada penuh hormat.
Terlepas dari apapun yang sudah terjadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sudah merawat dan membesarkan Anindita menjadi wanita yang luar biasa. Dan juga telah merestui saya untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Ia menyodorkan kotak itu ke hadapan Pak Suryo. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari sebagai hadiah pernikahan. Anggap saja ini sebagai tanda bakti pertama saya sebagai putra Bapak dan Ibu. Dengan tangan gemetar, Pak Suryo menerima kotak itu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, di atas lapisan satin putih, terdapat 2 buah buklet tebal dengan logo emas PT Amanah Tours Travel. Di sampulnya tertera tulisan, paket umrah VIP eksklusif, BPK Suryo Wijoyo Ibu Ranti Wijoyo. Ini. Pak Suryo tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Itu hadiah dari saya, Pak, Bu, jelas Bagas. Paket perjalanan ibadah umrah VIP. Bapak dan Ibu bisa memilih tanggal keberangkatan kapan saja. Semua fasilitas terbaik sudah saya siapkan. Saya ingin Bapak dan Ibu bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Anindita, yang ikut melihat isi kotak itu, menutup mulutnya karena terharu. Ini adalah mimpi orang tuanya sejak lama. Namun bagi Pak Suryo dan Bu Ranti, hadiah itu lebih dari sekadar perjalanan ibadah. Hadiah itu adalah sebuah tamparan welas asih. Pria yang mereka hina pendidikannya, yang mereka ragukan kemampuannya, ternyata tidak hanya memikirkan putrinya, tapi juga memikirkan kebahagiaan spiritual mereka. Ia tidak membalas hinaan dengan kesombongan, melainkan dengan kemuliaan. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Bu Ranti akhirnya luruh juga. Ia menangis tanpa suara, air matanya membasahi pipi. Ini bukan tangis haru, melainkan tangis penyesalan. Pak Suryo menatap buklet di tangannya, lalu menatap Bagas. Harga dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pejabat terhormat, luluh lantak di hadapan kebesaran hati menantunya. Anindita kini mengerti. Meskipun ia tidak tahu detailnya, ia sadar telah terjadi sesuatu yang besar sebelum akad, dan suaminya telah menanganinya dengan cara yang paling bijaksana. Ia menatap Bagas dengan sorot mata yang penuh cinta dan kekaguman yang berlipat ganda. Di tengah keheningan itu, Pak Suryo menutup kembali kotak beludru itu. Ia menatap Bagas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia memberikan sebuah anggukan kecil. Anggukan yang tulus. Bukan lagi sebuah sandiwara. Itu adalah sebuah tanda gencatan senjata. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia telah kalah, bukan karena materi, tetapi karena budi pekerti. Di balik tirai pelaminan itu, sebuah fondasi keluarga yang baru dan sesungguhnya, mulai diletakkan. Pukul 10 malam, alunan musik terakhir berhenti dimainkan. Para tamu terakhir telah pamit, meninggalkan aula resepsi yang luas itu dalam keadaan hening yang kontras. Para petugas catering mulai membereskan piring dan gelas, sementara kru dekorasi bersiap untuk membongkar pelaminan megah yang telah menjadi saksi bisu drama keluarga itu. Bagas, Anindita, Pak Suryo, dan Bu Ranti turun dari pelaminan. Keempatnya sama-sama lelah, baik secara fisik maupun emosional. Topeng kebahagiaan yang mereka kenakan selama berjam-jam akhirnya bisa dilepaskan. Di tengah kelelahan itu, sebuah perubahan subtil namun signifikan mulai terasa. Saat seorang panitia menawarkan minuman, Bu Ranti mengambil 2 gelas. Satu ia berikan pada Anindita, dan yang satunya lagi, dengan sedikit keraguan, ia sodorkan pada Bagas. "Minumlah, Gas. Kamu pasti haus sekali," ucapnya pelan. Itu adalah sebuah gestur kecil, sebuah tawaran air minum biasa. Namun bagi Bagas, itu terasa seperti seteguk air di padang gurun. Itu adalah interaksi normal pertama mereka,
Sebuah tindakan kepedulian tanpa kepura-puraan. "Terima kasih, Bu," jawab Bagas, menerima gelas itu dengan senyum tulus. Pak Suryo, yang sejak tadi hanya diam mengamati, mendekati mereka. Ia menepuk pundak Bagas, kali ini terasa lebih mantap dan tidak canggung. "Kamu hebat hari ini, Bagas," ujarnya pelan, nyaris seperti berbisik. "Terima kasih." Kata "terima kasih" itu singkat, namun syarat makna. Itu bukan hanya ucapan terima kasih karena telah membuat pesta berjalan lancar. Itu adalah sebuah pengakuan, sebuah permintaan maaf terselubung, dan sebuah tanda hormat yang akhirnya diberikan dengan tulus. Bagas mengerti itu. Ia hanya mengangguk, membiarkan momen itu berlalu tanpa perlu banyak kata. Mobil pengantin telah menunggu di lobi untuk membawa Bagas dan Anindita ke hotel tempat mereka akan menginap. Tiba saatnya bagi Anindita untuk berpamitan. Ia kembali memeluk kedua orang tuanya, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih lega. "Nindi pamit ya." "Yah, Bu," ucapnya. "Iya, Nak. Jaga dirimu baik-baik," sahut Bu Ranti sambil mengelus rambut putrinya. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan Bagas. Ia menoleh pada menantunya, menatapnya dengan mata yang masih sembab, dan berkata, "Jaga Nindi baik-baik ya, Nak Bagas." Penggunaan kata "Nak", panggilan sayang untuk seorang anak, membuat Bagas tertegun sejenak. Kata sederhana itu terasa seperti sebuah jembatan yang akhirnya menghubungkan dua sisi jurang di antara mereka. Itu adalah tanda penerimaan yang sesungguhnya. "Pasti, Bu. Pasti akan saya jaga," jawab Bagas dengan suara yang sedikit bergetar karena haru. Pak Suryo mengulurkan tangannya. "Hati-hati di jalan." Genggamannya kuat, dan tatapan matanya lurus, menunjukkan respek yang tulus. Akhirnya, Bagas dan Anindita berada di dalam mobil, melaju membelah malam. Pintu dan jendela mobil seolah menjadi penyekat yang memisahkan mereka dari semua drama yang telah terjadi. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berdua sebagai suami istri. Anindita menyandarkan kepalanya yang lelah di bahu Bagas. Selama beberapa menit mereka hanya diam, menikmati keheningan yang nyaman. "Mas," panggil Anindita akhirnya, suaranya pelan. "Iya, sayang." "Sebenarnya tadi pagi sebelum akad, ada apa?" tanyanya hati-hati. "Aku tahu pasti ada sesuatu." Sikap ayah dan ibu tidak mungkin berubah sedrastis itu tanpa sebab. Bagas menghela napas panjang. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Ia bisa saja menceritakan semua hinaan yang ia terima, membeberkan semua keburukan sikap orang tua Anindita untuk memenangkan simpati istrinya. Tapi bukan itu yang ia inginkan. Ia mengeratkan rangkulannya di bahu Anindita. "Hanya ada sedikit salah paham, sayang," jawabnya dengan tenang. "Ayah dan ibumu hanya khawatir. Itu wajar. Mereka ingin memastikan putri kesayangan mereka akan hidup bahagia. Mungkin cara mereka menunjukkannya sedikit unik." Ia tersenyum kecil. "Tapi semua sudah selesai sekarang. Mereka hanya butuh sedikit waktu untuk mengenal Mas lebih dalam. Yang paling penting, sekarang kita sudah sah, dan ayah ibumu sudah memberikan restu mereka dengan tulus. Kita mulai semuanya dari awal, ya?" Anindita menatap wajah suaminya dalam cahaya lampu jalanan yang remang-remang. Ia melihat ketulusan, kedewasaan, dan kebesaran hati di sana. Suaminya tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya hati. Ia tidak menyimpan dendam, ia justru membuka jalan untuk perdamaian. Rasa cintanya meluap. Ia tidak bertanya lebih jauh lagi. Jawaban itu sudah lebih dari cukup. Ia memeluk lengan Bagas erat, menyandarkan kepalanya kembali dengan perasaan damai.
Badai telah berlalu, dan kini ia berlayar di samudra yang tenang bersama nahoda terbaik yang bisa ia harapkan. Pesta telah usai, dan kehidupan mereka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Mobil berhenti di lobi sebuah hotel bintang 5 yang menjulang megah di pusat kota. Seorang staf hotel dengan sigap membukakan pintu dan menyambut mereka dengan nama, "Selamat malam, Bapak dan Ibu Pratama. Suite Anda sudah kami siapkan." Anindita sedikit terkejut. Semua proses check-in dilewati begitu saja. Mereka diantar langsung menuju lift pribadi yang membawa mereka ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, menampilkan sebuah pintu ganda berukir. Saat Bagas membuka pintu itu, Anindita menahan napas. Di hadapannya bukanlah kamar hotel biasa, melainkan sebuah presidential suite yang luar biasa luas dan mewah. Dinding kacanya yang tinggi menampilkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota yang terhampar seperti permadani cahaya. Ada ruang tamu dengan sofa bludru, ruang makan pribadi, dan sebuah kamar tidur yang lebih besar dari ruang tengah di rumah orang tuanya. "Mas, ini..." Anindita tidak bisa berkata-kata. Ia berkeliling ruangan dengan tatapan takjub. Ini adalah dunia yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Bagas tersenyum melihat reaksi istrinya. Ia melepas belangkonnya dan meletakkannya di meja. "Selamat datang di rumah sementara kita, sayang." Setelah mereka berganti pakaian dengan yang lebih nyaman, Anindita dengan gaun tidur satin sederhana dan Bagas dengan kaos oblong dan celana longgar, mereka berdiri berdampingan di depan jendela raksasa itu, memandangi kota di bawah. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, sebelum Anindita akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kenapa kamu tidak pernah menceritakan semua ini?" Tanyanya lembut, suaranya nyaris berbisik. "Bukan tentang hotel ini atau uangnya, tapi tentang dirimu. Tentang seberapa keras kamu telah berjuang." Bagas menarik napas dalam-dalam, pandangannya menerawang ke kejauhan. Ini adalah saatnya untuk membuka lembaran terakhir yang masih tertutup di antara mereka. "Dulu, saat aku memutuskan berhenti sekolah, itu bukan pilihan, tapi keharusan." Ia memulai ceritanya. "Bapak sudah sakit-sakitan, dan aku anak laki-laki tertua. Aku harus memastikan adik-adikku tetap bisa makan dan sekolah. Aku pernah jadi kuli panggul di pasar, jadi kenek angkot, jadi loper koran. Apapun yang halal aku kerjakan." Ia menunjukkan telapak tangannya pada Anindita. Bekas kapalan ini ceritanya lebih panjang dari ijazah manapun. Anindita meraih tangan itu dan menggenggamnya erat, seolah ingin ikut merasakan setiap perjuangan yang telah dilalui suaminya. "Titik baliknya datang saat aku bekerja serabutan di dekat asrama haji," lanjut Bagas. "Aku melihat banyak jemaah yang kebingungan, terutama yang sudah tua dan datang dari kampung. Aku mulai menawarkan bantuan, mengantarkan barang, menunjukkan arah, tanpa bayaran. Dari sana, aku mulai belajar. Aku melihat celah bisnis, di mana pelayanan yang tulus dan jujur adalah hal yang paling mahal. Aku mulai dari kecil, menjadi perantara tiket, mencarikan penginapan murah. Aku menabung setiap rupiah. Sedikit demi sedikit, orang mulai percaya. Mereka bilang aku amanah. Dari situlah nama perusahaanku berasal. PT Amanah Tours Travel. Dibangun bukan dari modal besar, tapi dari kepercayaan orang." Ia menoleh menatap istrinya, matanya berkaca-kaca. "Aku sengaja tidak menceritakan ini pada orang tuamu, bahkan padamu secara detail. Aku ingin mereka, dan terutama kamu, melihat aku sebagai Bagas. Bukan Bagas si bos travel. Aku ingin diterima karena niat baik dan kesungguhanku. Aku ingin membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran bisa mengalahkan selembar ijazah. Aku takut,
Nin takut kalau orang hanya akan melihat hartaku, bukan hatiku. Air mata mulai mengalir di pipi Anindita. Bukan air mata kasihan, tapi air mata kebanggaan yang meluap-luap. Kini semua kepingan puzzle tentang suaminya menjadi utuh. Sikapnya yang tenang, kerendahan hatinya, kesabarannya menghadapi cemoohan orang tuanya. Semua itu ditempa oleh kerasnya kehidupan. Ia menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Aku jatuh cinta padamu jauh sebelum aku tahu semua ini, Mas. Aku jatuh cinta pada caramu menatapku, pada kebaikan hatimu, pada kesabaranmu. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Ia berjinjit dan mengecup bibir suaminya dengan lembut. Aku adalah wanita paling beruntung di dunia, bisiknya di depan wajah Bagas. Bukan karena pemandangan ini, ia melirik keluar jendela, tapi karena aku memilikimu. Pemilik hati paling kaya yang pernah aku kenal. Bagas memeluk istrinya erat. Di tengah kemewahan suite itu, di ketinggian menara yang seolah menyentuh awan, mereka akhirnya menemukan fondasi pernikahan mereka yang sesungguhnya. Bukan di atas tumpukan materi, melainkan di atas pilar kejujuran, saling menghargai, dan cinta yang telah teruji. Malam itu, babak baru dalam hidup mereka benar-benar telah dimulai. Pagi menjelang dengan cahaya matahari yang lembut, menyinari suite mewah tempat Bagas dan Anindita memulai hari pertama mereka sebagai suami istri. Mereka menikmati sarapan di balkon, dengan pemandangan kota Jakarta yang mulai sibuk di bawah mereka. Suasananya tenang dan penuh cinta. Tawa Anindita terdengar renyah saat Bagas menceritakan lelucon-lelucon ringan. Di tengah kehangatan itu, ponsel Anindita yang tergeletak di meja berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Seketika, Anindita merasa sedikit tegang, teringat kembali pada semua drama kemarin. Angkat saja, ujar Bagas menenangkan, seolah bisa membaca pikiran istrinya. Anindita menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi, pengantin baru, sapa suara Bu Ranti dari seberang. Terdengar berbeda. Lebih ringan dan tidak ada nada tajam yang biasanya tersirat. Ibu tidak mengganggu, kan? Tidak, Bu. Kami baru saja selesai sarapan, jawab Anindita, masih sedikit berhati-hati. Oh, syukurlah. Bagaimana kabar kalian? Bagas ada di situ. Anindita tertegun sejenak. Ibunya bertanya tentang Bagas. Bukan sekadar basa-basi, tapi benar-benar bertanya. Biasanya, ibunya akan berbicara seolah-olah Bagas tidak ada. Ada, Bu. Mas Bagas ada di sini, jawab Anindita sambil melirik suaminya, yang memberinya senyuman penguat. Baguslah, kata Bu Ranti. Begini, Nak. Nanti kalau kalian tidak ada acara dan tidak lelah, ayah dan ibu ingin mengundang kalian makan siang di rumah. Mau? Ya? Ini adalah sebuah kejutan besar. Anindita mengira orang tuanya akan butuh waktu lebih lama untuk bisa bersikap normal. Tentu, Bu. Nindi mau sekali. Bukan cuma kamu, sela Bu Ranti cepat. Ajak suamimu. Ibu mau masak khusus untuk kalian. Tolong tanyakan pada Bagas. Dia suka makan apa? Biar ibu siapkan makanan kesukaannya. Kali ini, Anindita benar-benar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menutup bagian bawah ponselnya dengan tangan dan menatap Bagas dengan mata berbinar-binar. Mas, ibu tanya makanan kesukaanmu apa? Beliau mau masakin buat kita makan siang nanti. Bisiknya dengan antusiasme yang meluap-luap. Jantung Bagas terasa hangat. Ini adalah langkah pertama yang nyata dari mertuanya. Sebuah tawaran damai yang disajikan dalam bentuk pertanyaan sederhana tentang makanan.
Ia bisa saja menyebutkan makanan mahal untuk menguji mereka, tapi itu bukanlah dirinya. Ia tersenyum lembut pada Anindita. Bilang sama ibu, aku suka sekali sayur lodeh dengan sambal terasi dan ikan asin. Masakan rumahan biasa saja. Pilihan makanan itu sederhana, merakyat, dan jauh dari kesan mewah. Itu adalah sebuah pesan tersirat. Ia masih Bagas yang sama, pria sederhana yang tidak silau oleh hartanya sendiri. Anindita menyampaikan pesan itu kepada ibunya. Terdengar helaan napas lega dari seberang telepon. Oh, sayur lodeh. Suara Bu Ranti terdengar antusias. Bisa sekali. Itu masakan andalan ibu. Nanti ibu siapkan yang paling enak. Kalau begitu, ibu tunggu kedatangan kalian nanti siang, ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk Nak Bagas. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Anindita menutup telepon dengan perasaan yang membuncah. Ia menatap suaminya dengan penuh kekaguman. Mas, ini semua karenamu. Bagas menggeleng pelan. Ini karena kita, sayang. Mereka orang tuamu, dan sekarang orang tuaku juga. Memperbaiki hubungan adalah tugas kita bersama. Panggilan telepon singkat itu telah mengubah segalanya. Itu bukan lagi sekadar undangan makan siang. Itu adalah sebuah pintu yang telah dibukakan untuknya. Sebuah undangan untuk benar-benar masuk dan menjadi bagian dari keluarga Wijoyo. Sambil menatap senyum bahagia di wajah istrinya, Bagas tahu bahwa perjalanan mereka sebagai sebuah keluarga baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya, jalan di depan tampak begitu lapang dan cerah. Siang itu, saat mobil Bagas memasuki pelataran rumah keluarga Wijoyo, suasana terasa jauh berbeda dari sehari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara. Sebaliknya, pintu depan sudah terbuka, dan Bu Ranti berdiri di ambangnya dengan senyum tulus yang akhirnya mencapai matanya. Assalamualaikum, pengantin baru sudah datang. Sapanya dengan nada ceria yang tulus. Saat Anindita memeluk ibunya, Bu Ranti menatap Bagas yang berdiri di belakangnya. Ayo masuk, Nak Bagas. Jangan sungkan-sungkan. Pak Suryo muncul dari dalam, tidak lagi dengan tatapan menilai, melainkan dengan senyum kecil yang terlihat sedikit kaku namun tulus. Ia menyalami Bagas dengan mantap. Selamat datang di rumah, Gas. Sebuah kalimat sederhana, selamat datang di rumah, namun bagi Bagas, kalimat itu memiliki bobot yang luar biasa. Kemarin ia adalah tamu asing, hari ini ia disambut sebagai bagian dari rumah itu. Aroma harum masakan langsung menyergap indera penciuman mereka. Di atas meja makan, hidangan telah tersaji dengan rapi. Di tengah-tengah, sebuah mangkuk besar berisi sayur lodeh yang masih mengepulkan uap panas menjadi pusat perhatian, didampingi oleh sambal terasi, ikan asin, tahu dan tempe goreng, serta lalapan segar. Sebuah menu yang sederhana, namun disiapkan dengan sepenuh hati. Maaf ya, Nak Bagas, masakannya hanya masakan rumahan begini, ujar Bu Ranti sambil mempersilakan mereka duduk. Sikapnya seperti seorang ibu yang khawatir masakannya tidak sesuai selera sang anak. Justru ini yang luar biasa, Bu. Terima kasih banyak sudah repot-repot, jawab Bagas tulus. Makan siang itu dimulai dengan sedikit kecanggungan, namun dengan cepat mencair. Bu Ranti benar-benar memperlakukan Bagas seperti seorang menantu kesayangan. Ia mengambilkan nasi untuk Bagas, menyendokkan sayur lodeh ke piringnya, dan terus-menerus bertanya. Bagaimana sayur lodehnya? Asinnya pas? Tanyanya cemas. Bagas menyuap sesendok kuah, lalu tersenyum lebar. Sangat pas, Bu. Ini sayur lodeh ternak yang pernah saya makan. Pujian sederhana itu membuat wajah Bu Ranti bersemu merah karena senang. Anindita yang melihat interaksi itu hanya bisa tersenyum bahagia. Hatinya terasa begitu ringan. Pak Suryo yang tadinya lebih banyak diam, akhirnya membuka percakapan. Ia tidak lagi membahas hal-hal yang berkaitan dengan status atau pendidikan. Bagas, panggilnya. Mengenai hadiah umrah dari kamu kemarin, Bapak dan Ibu sudah membicarakannya semalam. Kami berterima kasih sekali. Itu hadiah yang sangat berarti. Sama-sama, Pak. Sudah kewajiban saya sebagai anak untuk membahagiakan orang tua, jawab Bagas dengan hormat. Nanti biar saya yang atur semua jadwal dan persiapannya, Bapak dan Ibu tinggal berangkat saja dengan nyaman.
Percakapan mengalir ke hal-hal yang lebih ringan. Pak Suryo bertanya tentang kampung halaman Bagas, tentang adik-adiknya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tertarik untuk mengenal latar belakang menantunya, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Di tengah obrolan, Bu Ranti tiba-tiba terdiam. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Bagas dengan tatapan yang dalam dan penuh penyesalan. "Nak Bagas," ucapnya pelan, membuat semua orang di meja makan terdiam. Ibu minta maaf ya, kalau selama ini sikap ibu banyak salah dan menyinggung hatimu." Itu adalah sebuah pengakuan yang tulus. Sebuah permintaan maaf yang akhirnya terucap. Bagas merasakan gelombang keharuan. Ia meletakkan sendoknya dan tersenyum lembut pada ibu mertuanya. "Sudah, Bu, tidak perlu dibahas lagi. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sekarang kita adalah keluarga." Setelah makan siang dan mengobrol panjang, hari mulai sore. Bagas dan Anindita pun pamit. Saat mengantar mereka ke pintu, Pak Suryo menepuk pundak Bagas sekali lagi. "Jangan sungkan untuk sering-sering ke sini, ya. Anggap ini rumahmu sendiri." Bagas mengangguk mantap. "Pasti, Pak." Saat mobil mereka meninggalkan rumah itu, Anindita menggenggam tangan suaminya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kehangatan di meja makan tadi telah melelehkan sisa-sisa es terakhir di antara suami dan orang tuanya. Mereka kini benar-benar telah menjadi satu keluarga. Seminggu setelah pernikahan mereka, setelah kembali dari bulan madu singkat di Bali, Bagas membawa Anindita ke sebuah kompleks perumahan yang asri dan tenang di selatan Jakarta. Ia berhenti di depan sebuah rumah modern minimalis 2 lantai yang tampak hangat dan mengundang, dengan taman kecil yang terawat rapi di halamannya. "Ini rumah siapa, Mas?" tanya Anindita, mengagumi desain rumah itu. Bagas tersenyum, mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. "Rumah kita, sayang." Mata Anindita membelalak. Ia tahu Bagas sudah menyiapkan rumah, tapi ia tidak menyangka rumah itu sudah siap sepenuhnya. Saat Bagas membuka pintu, Anindita melangkah masuk dan hatinya langsung dipenuhi kehangatan. Rumah itu sudah terisi penuh dengan perabotan yang elegan namun nyaman. Di atas meja kopi di ruang keluarga, sebuah vas berisi bunga lili segar, bunga kesukaan Anindita, telah diletakkan. Kamu menyiapkan semua ini sendirian?" bisik Anindita, matanya berkaca-kaca. "Aku dibantu desainer interior, tapi semua pilihan furnitur dan warnanya aku sesuaikan dengan seleramu yang sering kamu ceritakan dulu," jawab Bagas. "Aku ingin kamu merasa ini benar-benar rumahmu sejak pertama kali melangkah masuk." Anindita memeluk suaminya erat. "Ini lebih dari sekadar rumah. Ini adalah bukti nyata dari perhatian dan cinta Bagas yang begitu mendalam pada detail-detail kecil tentang dirinya. Disinilah mereka akan membangun keluarga, menenun harapan dan mimpi-mimpi baru." Beberapa hari pertama di rumah baru mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Anindita menikmati perannya sebagai istri, memasak untuk Bagas dan menata rumah mereka. Namun, sebagai seorang sarjana komunikasi yang terbiasa aktif, perlahan ia mulai merasa sedikit hampa. Ia mencintai kehidupan barunya, namun ada sebagian dari dirinya yang rindu untuk berkarya. Seolah bisa membaca kegelisahan istrinya, suatu pagi Bagas berkata, "Sayang, hari ini ikut Mas ke kantor, ya? Ada yang mau Mas tunjukkan." Anindita setuju dengan antusias. Ini akan menjadi kali pertamanya melihat langsung pusat dari kerajaan bisnis suaminya. Kantor pusat PT Amanah Tour Travel ternyata menempati sebuah gedung berlantai 5 milik sendiri di kawasan bisnis Jakarta. Jauh dari citra, ruko sewaan, yang pernah dilontarkan oleh ayahnya. Saat mereka masuk, Anindita merasakan atmosfer yang berbeda. Kantor itu sibuk dan modern, namun terasa sangat kekeluargaan. Para karyawan, yang jumlahnya ratusan, menyapa Bagas dengan sapaan, "Pak Haji Bagas," atau "Pak Direktur," dengan penuh hormat dan senyum hangat. Anindita melihat suaminya dalam cahaya yang baru. Di sini, ia bukan hanya Bagas suaminya, tetapi seorang pemimpin yang dihormati. Ia melihat bagaimana Bagas berdiskusi dengan timnya, memberikan arahan dengan tenang dan bijaksana.
Ia mendengar para karyawan membicarakan betapa dermawannya bos mereka, yang tidak pernah lupa memberikan bonus besar dan memberangkatkan umrah karyawan-karyawan terbaiknya setiap tahun. Setelah berkeliling, Bagas mengajak Anindita ke ruangannya yang luas namun tidak berlebihan. Dari jendela, mereka bisa melihat lalu lintas kota yang padat. "Nindi," panggil Bagas lembut. "Mas tahu kamu lulusan terbaik di jurusanmu. Mas tidak ingin ijazah sarjanamu itu hanya berakhir di dalam lemari." Ia menatap istrinya dengan serius. "Perusahaan ini besar, tapi jujur, komunikasi dan promosi kita masih sangat konvensional. Kita butuh sentuhan anak muda yang lebih modern dan profesional." Ia mengulurkan tangannya pada Anindita. "Mas ingin kamu yang memegang divisi marketing communication. Kamu bisa membangun timmu sendiri, menerapkan semua ilmu yang sudah kamu pelajari. Kita bangun perusahaan ini menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang, bersama-sama." Anindita terdiam, hatinya bergetar. Tawaran itu datang dengan tulus. Suaminya tidak hanya memberinya kemewahan, ia memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan. Ia tidak dianggap sebagai pajangan, melainkan sebagai mitra yang setara. Ia diberi panggung untuk berkarya dan mengembangkan potensinya. "Mas, kamu serius?" "Aku tidak pernah seserius ini," jawab Bagas sambil tersenyum. "Jadi, bagaimana, Ibu Direktur Marketing?" Anindita tertawa di antara air mata harunya. Ia mengangguk dengan mantap. "Aku siap, Pak Direktur." Sambil menatap keluar jendela, Anindita merasa babak kehidupannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bukan hanya istri dari seorang bos travel kaya raya. Ia adalah partnernya, rekan seperjuangannya. Bersama-sama, mereka akan membangun warisan mereka, sebuah amanah yang akan mereka jaga hingga akhir hayat. 3 bulan berlalu dengan cepat. Anindita telah menjelma menjadi seorang profesional yang cakap di PT Amanah Tours Travel. Idenya yang segar berhasil membawa angin baru bagi strategi komunikasi perusahaan. Hubungan mereka dengan Pak Suryo dan Bu Ranti pun semakin hangat, diisi dengan makan malam rutin setiap akhir pekan. Tiba saatnya bagi kedua mertua Bagas untuk menunaikan ibadah umrah, hadiah yang telah ia siapkan. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bagas dan Anindita mengantar mereka hingga ke lounge khusus jemaah VIP. Bagas, dengan pengalamannya, mengurus semuanya dengan efisien. Ia memastikan mertuanya mendapatkan fasilitas terbaik, bahkan memberikan sebuah ponsel khusus yang sudah terisi pulsa internasional agar mudah berkomunikasi. "Jaga kesehatannya, Pak, Bu. Fokus beribadah saja, tidak usah khawatirkan apa-apa," pesan Bagas sambil menyalami mereka. "Kamu juga jaga Anindita baik-baik," balas Pak Suryo, menepuk pundak menantunya dengan hangat. Ada nada kebanggaan di suaranya. Perjalanan itu benar-benar membuka mata Pak Suryo dan Bu Ranti. Sejak menginjakan kaki di Jeddah, mereka merasakan sendiri kualitas layanan Amanah Tours Travel. Mereka dijemput dengan mobil mewah, diinapkan di hotel bintang 5 dengan jendela menghadap langsung ke Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Seorang pembimbing ibadah, mutawif, yang sabar dan berilmu selalu mendampingi mereka. Namun, yang paling menyentuh mereka bukanlah kemewahannya, melainkan reputasi menantu mereka di Tanah Suci. Suatu hari, saat sedang makan di restoran hotel, mereka semeja dengan jemaah lain dari Indonesia. "Bapak dan Ibu pakai travel apa?" tanya seorang bapak dari Surabaya. "Kami pakai Amanah Tour," jawab Pak Suryo. Wajah bapak itu langsung berbinar. "Wah, travelnya Pak Haji Bagas. Ya? Masya Allah, itu travel paling terpercaya. Pemiliknya masih muda tapi hatinya mulia.
Saya dengar beliau setiap tahun memberangkatkan gratis guru-guru ngaji dari kampungnya. Bu Ranti dan Pak Suryo saling berpandangan. Hati mereka bergetar mendengar kesaksian orang asing tentang kebaikan menantu mereka. Di lain waktu, saat berbelanja oleh-oleh, seorang pedagang asal Indonesia mengenali logo travel di seragam mereka. Oh, jemaah haji Bagas. Orangnya baik sekali itu, kalau kesini selalu mampir. Silaturahmi, tidak sombong sama sekali. Semakin banyak mereka mendengar, semakin dalam rasa kagum dan sesal di hati mereka. Mereka dulu hanya melihat ijazah SD-nya, tanpa pernah tahu bahwa di balik itu ada pribadi yang begitu mulia dan dihormati banyak orang. Puncak dari perjalanan spiritual mereka terjadi di suatu malam, saat mereka berdua duduk di pelataran Masjid Nabawi setelah salat Isya. Suasananya begitu damai dan syahdu. "Pak," bisik Bu Ranti, matanya berkaca-kaca. Ibu merasa jadi orang paling sombong sedunia dulu. Kita hampir saja menolak berlian hanya karena terbungkus lumpur. Pak Suryo menghela napas panjang. Gengsi dan keangkuhannya telah luruh sepenuhnya di tempat suci itu. Ibu benar. Allah telah memberikan kita menantu yang luar biasa, dan kita malah menghinanya. Kita berdosa padanya. Malam itu, mereka berdoa dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Mereka tidak hanya memohon ampunan untuk dosa-dosa mereka, tapi juga mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan untuk Bagas dan Anindita. Keesokan harinya, dari kamar hotel mereka di Madinah, Bu Ranti menelepon Anindita. "Assalamualaikum, Nak," sapanya dengan suara serak menahan haru. "Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Ibu dan ayah sehat?" "Alhamdulillah sehat. Nak, tolong sampaikan pada suamimu." Bu Ranti berhenti sejenak, air matanya tak terbendung lagi. "Terima kasih ya, Nak Bagas. Terima kasih. Kami di sini dilayani seperti raja. Semua orang di sini sangat menghormatimu. Ibu bangga sekali punya menantu sepertimu." Anindita ikut terharu mendengarnya. Ia memberikan ponselnya pada Bagas yang duduk di sampingnya. Bagas mendengar langsung ucapan terima kasih dan isak tangis bangga dari ibu mertuanya. Tak lama, Pak Suryo mengambil alih telepon. "Bagas," kata Pak Suryo dengan suara yang mantap dan tulus. "Kamu telah membangun usaha yang luar biasa. Bukan hanya besar, tapi juga penuh berkah. Ayah bangga padamu, Nak." Di ujung telepon, ribuan kilometer jauhnya dari Tanah Suci, Bagas memejamkan matanya. Kata, "Bangga," yang tulus dari mertuanya adalah buah dari kesabaran yang telah ia tanam selama ini. Ia menatap Anindita yang tersenyum di sela-sela air matanya. Perjalanan itu tidak hanya menjadi perjalanan ibadah bagi mertuanya, tapi juga menjadi penutup sempurna dari lembaran kelam di antara mereka. Kini, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah cinta, hormat, dan kebanggaan yang tulus. 1,5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang penuh gejolak itu. Di bawah kepemimpinan Bagas dan sentuhan modern Anindita di divisi komunikasi, PT Amanah Tours Travel berkembang semakin pesat. Mereka menjadi pasangan yang disegani, sebuah duet harmonis antara kebijaksanaan dan inovasi. Hubungan dengan keluarga Wijoyo pun telah berubah menjadi hubungan keluarga yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kepura-puraan, yang ada hanya kehangatan dan saling dukung. Pak Suryo dan Bu Ranti telah menjadi pendukung nomor 1 bagi menantu dan putri mereka. Suatu sore di ruang rapat, saat Anindita sedang mempresentasikan rencana kampanye digital baru dengan penuh semangat, ia tiba-tiba berhenti dan memegang kepalanya. Wajahnya sedikit pucat. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Bagas, yang duduk di ujung meja rapat, dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedikit pusing," jawab Anindita sambil tersenyum, lalu melanjutkan presentasinya dengan profesional. Namun, kejadian serupa terus berulang selama seminggu. Puncaknya, pagi itu Anindita menyodorkan sebuah benda kecil pipih ke hadapan Bagas saat suaminya baru selesai salat subuh. Sebuah test pack dengan 2 garis tegas berwarna merah. Bagas terdiam untuk sesaat, mencoba mencerna apa yang ia lihat.
Ketika kesadaran itu datang, matanya langsung berkaca-kaca. Ia menatap Anindita, lalu ke benda di tangannya, lalu kembali ke wajah istrinya yang tersenyum bahagia. Tanpa berkata-kata, ia langsung sujud syukur di atas sajadahnya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih, bisiknya berulang kali. Ia bangkit dan memeluk istrinya dengan lembut, seolah Anindita adalah porselen yang paling berharga. Kita akan jadi orang tua, Nin. Kebahagiaan itu terlalu besar untuk mereka simpan sendiri. Sore harinya, pada kunjungan akhir pekan mereka ke rumah keluarga Wijoyo, mereka membawa sebuah kotak hadiah kecil yang dibungkus rapi. Wah, ada acara apa ini? Kok bawa hadiah segala? Tanya Bu Ranti ceria saat mereka duduk di ruang keluarga. Buka saja, Bu, kata Anindita sambil tersenyum misterius. Dengan penasaran, Bu Ranti dan Pak Suryo membuka kotak itu bersama-sama. Di dalamnya, di atas bantalan kain, tergeletak sepasang sepatu bayi rajutan berukuran sangat mungil. Pak Suryo dan Bu Ranti terdiam, menatap sepatu kecil itu, lalu saling berpandangan. Perlahan, sebuah senyum haru merekah di wajah Pak Suryo. Sementara Bu Ranti, matanya langsung basah oleh air mata bahagia. Nindi, kamu? Tanya Bu Ranti, suaranya bergetar. Anindita mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Usianya sudah 8 minggu. Ibu dan ayah akan jadi eyang. Ya Allah, cucu pertamaku. Pekik Bu Ranti, langsung menghambur memeluk putrinya. Ia menangis di bahu Anindita. Sehat-sehat ya, Nak. Aduh, mulai besok kamu tidak boleh capek-capek lagi di kantor. Biar ibu yang antar makanan sehat untukmu setiap hari. Pak Suryo, pria yang dulu begitu kaku dan menjaga wibawa, kini tidak bisa menyembunyikan keharuannya. Ia mendekat dan mengelus perut Anindita yang masih rata dengan tangan gemetar. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Nak, kamu dan cucu eyang kakung, ucapnya dengan suara serak. Kemudian, perhatian mereka beralih pada Bagas, yang sejak tadi berdiri mematung dengan senyum bahagia. Bu Ranti melepas pelukannya dari Anindita dan beralih memeluk menantunya. Selamat ya, Nak Bagas. Jaga istri dan calon anakmu baik-baik. Pak Suryo menepuk punggung Bagas dengan keras, sebuah tepukan bangga seorang ayah. Selamat, Gas. Kamu akan jadi ayah yang hebat. Ayah yakin itu. Malam itu, rumah keluarga Wijoyo dipenuhi oleh tawa dan rencana-rencana antusias tentang sang calon cucu. Bu Ranti sudah sibuk mencari nama-nama bayi, sementara Pak Suryo membayangkan akan mengajari cucunya bermain catur kelak. Bagas dan Anindita duduk berdampingan, menatap pemandangan itu dengan hati yang meluap. Hinaan di masa lalu terasa begitu jauh, seolah tidak pernah terjadi. Kehadiran sang buah hati telah menjadi pelengkap sempurna, perekat terakhir yang menyatukan keluarga mereka dalam jalinan cinta yang utuh dan tanpa syarat. Sebuah babak baru kebahagiaan yang jauh lebih besar kini terbentang di hadapan mereka. 9 bulan kemudian, tangis seorang bayi laki-laki yang sehat telah melengkapi kebahagiaan keluarga kecil Bagas dan Anindita. Mereka menamainya Adam Pratama, sebuah nama yang membawa harapan akan awal yang baru. Kehadiran Adam membuat hubungan dengan Pak Suryo dan Bu Ranti semakin erat. Keduanya telah bertransformasi menjadi kakek dan nenek yang paling penyayang dan suportif. Ketika Adam berusia 3 bulan, Bagas mengajak seluruh keluarganya untuk pulang ke kampung halamannya di Desa Sukamanah. Bukan untuk sekadar kunjungan biasa, melainkan untuk sebuah acara peresmian. Perjalanan itu adalah pengalaman pertama bagi Pak Suryo dan Bu Ranti. Mereka meninggalkan gemerlap Jakarta dan memasuki pedesaan yang asri dan tenang. Udara yang segar dan pemandangan sawah yang menghijau adalah dunia yang sama sekali berbeda bagi mereka. Saat mobil mereka memasuki gerbang desa, mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Puluhan warga desa berbaris di pinggir jalan, menyambut mereka dengan senyum dan lambaian tangan. Spanduk sederhana bertuliskan, "Selamat datang kembali, putra kebanggaan Desa Sukamanah, Mas Bagas Pratama O keluarga," terbentang di antara 2 pohon. Ya Allah, Gas ini. Bu Ranti tidak bisa berkata-kata, terharu melihat betapa dicintainya menantunya di sini. Mereka semua mengenalmu, tambah Pak Suryo dengan nada kagum. Bagas hanya tersenyum. Merekalah keluarga saya sebelum saya memiliki keluarga di Jakarta, Pak. Acara hari itu adalah peresmian,
Perpustakaan Balai Belajar Harapan Bangsa, sebuah bangunan modern 2 lantai yang berdiri megah di tengah desa. Bangunan itu sepenuhnya didanai oleh Bagas. Di dalamnya terdapat ribuan buku, beberapa unit komputer dengan akses internet, dan ruang-ruang kelas untuk bimbingan belajar gratis bagi anak-anak desa. Pada acara peresmian yang sederhana namun hikmat itu, Kepala Desa memberikan pidato yang menyentuh. "Kita semua di sini adalah saksi perjalanan hidup Ananda Bagas," ujar Pak Kades. "Kita tahu bagaimana ia harus berhenti sekolah untuk membantu keluarganya. Bagaimana ia merantau ke Jakarta hanya dengan bekal tekad. Tapi ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Hari ini, ia kembali dan memberikan untuk anak-anak kita apa yang dulu tidak pernah bisa ia dapatkan." Ketika tiba giliran Bagas untuk berbicara, ia naik ke podium dengan menggendong Adam. Anindita berdiri di sisinya, sementara Pak Suryo dan Bu Ranti duduk di barisan paling depan, menatapnya dengan bangga. "Bapak, Ibu, hadirin sekalian," sapa Bagas dengan suaranya yang tenang. "Saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanyalah seorang anak dari desa ini yang beruntung mendapatkan jalan dari Allah. Saya sendiri hanya bisa mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar." Ia berhenti sejenak, menatap wajah anak-anak desa yang duduk di depannya. "Justru karena itulah saya membangun tempat ini. Saya ingin setiap anak di desa Sukamanah punya kesempatan yang lebih baik. Saya ingin mereka berani bermimpi lebih tinggi, karena mereka punya bekal ilmu dari buku-buku ini. Jangan sampai keterbatasan menghalangi cita-cita kalian." Mendengar pidato itu, sebuah kesadaran menampar Pak Suryo dan Bu Ranti dengan keras. Selama ini, mereka menjadikan ijazah SD Bagas sebagai bahan hinaan, sebuah aib yang memalukan. Ternyata, bagi Bagas, hal itu bukanlah aib, melainkan sebuah luka yang ia ubah menjadi motivasi terbesar dalam hidupnya untuk berbuat kebaikan bagi orang lain. Kekurangan terbesarnya di mata mereka, justru menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Pak Suryo menoleh pada istrinya, matanya berkaca-kaca. "Kita dulu menghinanya karena ijazah SD, Bu. Ternyata, dia membangun sekolah untuk orang lain. Kita benar-benar telah dibutakan oleh gengsi." Bu Ranti mengangguk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Acara diakhiri dengan pemotongan pita. Bagas mengajak Pak Suryo untuk ikut mendampinginya. Sebuah momen simbolis yang luar biasa. Di sana, di tengah desa Sukamanah, berdiri 3 generasi. Pak Suryo yang menggendong cucunya, Adam, menatap dengan bangga pada Bagas, menantunya, yang dengan rendah hati menggunting pita, meresmikan sebuah harapan baru bagi masa depan kampung halamannya. Semua luka masa lalu telah terbayar lunas. Hari itu, Pak Suryo dan Bu Ranti tidak hanya melihat seorang menantu yang sukses. Mereka melihat seorang pahlawan yang lahir dari kesederhanaan, yang mengukur kekayaannya bukan dari nominal di rekening, melainkan dari seberapa banyak manfaat yang bisa ia berikan. Dan mereka luar biasa bangga menjadi bagian dari keluarganya. 4 tahun setelah hari pernikahan itu, sebuah pemandangan yang dulu tak terbayangkan kini menjadi rutinitas yang hangat di setiap akhir pekan. Di taman belakang kediaman keluarga Wijoyo, seorang bocah laki-laki berumur 3 tahun bernama Adam berlari-lari riang di atas rumput, tawanya membahana memecah keheningan sore. "Eyang Kakung, tangkap Adam!" teriaknya sambil berlari ke arah Pak Suryo. Pak Suryo, yang kini telah pensiun sepenuhnya, tertawa lebar. Wajahnya yang dulu sering dihiasi kekakuan kini selalu tampak cerah. Ia berjongkok dan menangkap cucu kesayangannya dalam pelukan. "Kena kau, jagoan Eyang." Di teras, Bu Ranti dan Anindita duduk bersama, mengupas buah sambil mengobrol ringan. Hubungan mereka telah berkembang menjadi hubungan sahabat. Sementara di dekat panggangan, Bagas sedang sibuk membakar sate, aroma sedapnya menguar ke seluruh penjuru taman. Pemandangan itu begitu sederhana, namun syarat dengan kebahagiaan yang murni. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi gengsi. Yang ada hanyalah tawa, kehangatan, dan cinta. Sambil mengawasi putranya bermain dengan sang kakek, Bagas menghampiri Pak Suryo. "Ayah kelihatan bahagia sekali," ujar Bagas sambil tersenyum. Pak Suryo menoleh, senyumnya masih mengembang. "Tentu saja. Ini adalah kemewahan yang sesungguhnya." Ia berhenti sejenak, tatapannya menerawang. "Melihat semua ini, ayah kadang masih merasa malu kalau teringat kejadian di hari pernikahan kalian dulu, Gas."
Ini adalah pertama kalinya Pak Suryo mengungkitnya secara langsung setelah sekian lama. Bagas menatap mertuanya dengan tatapan teduh. Sudahlah, Pak. Semua itu yang membentuk kita menjadi seperti sekarang, jawab Bagas bijaksana. Tanpa kejadian itu, mungkin kita tidak akan bisa sedekat ini. Setiap orang punya masa lalu, yang terpenting adalah keluarga kita yang sekarang. Pak Suryo mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu benar. Kamu telah mengajarkan ayah dan ibu sebuah pelajaran yang sangat berharga, Nak. Bahwa nilai seorang pria itu bukan dari gelar atau ijazahnya, tapi dari tanggung jawab, kerja keras, dan kebesaran hatinya. Ia menatap lurus ke mata menantunya, tatapan yang kini penuh dengan hormat dan kasih sayang seorang ayah. Dulu, ayah dan ibu tertunduk malu karena jumlah maharmu. Sekarang, kami tertunduk hormat karena pribadimu. Saat itu, Adam berlari dan memeluk kaki Bagas. Anindita dan Bu Ranti pun datang bergabung, membawa sepiring buah segar. Keluarga itu berkumpul menjadi satu lingkaran yang utuh, diwarnai tawa Adam yang digelitik oleh ayahnya. Bagas memeluk istri dan anaknya, sambil menatap kedua mertuanya yang tersenyum bahagia. Inilah harta karunnya. Inilah definisi kesuksesannya. Cerita ini tidak lagi tentang seorang pria lulusan SD yang dihina lalu membuktikan kekayaannya. Cerita ini telah berubah. Ini adalah cerita tentang bagaimana kesabaran bisa meluluhkan kebencian, bagaimana ketulusan bisa mengalahkan kesombongan, dan bagaimana sebuah keluarga pada akhirnya menemukan definisi kebahagiaan mereka yang sesungguhnya. Bukan pada gemerlap harta atau tingginya status sosial, melainkan pada kehangatan sebuah sore di taman belakang rumah, di mana tawa seorang anak kecil menjadi musik terindah di dunia. Lingkaran itu telah menjadi sempurna.